Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat senjata, interupsi izin memperkenalkan diri. Nama saya Sumari dari kelas 12 TBKR 1, nomor presensi 21. Dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ezra Galih Putra Wamsyah dari kelas 12 TBKR 1, presensi 09. Hai sobat peserta generasi penuh aksi. Di sini saya Sumari selaku podcaster akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yaitu Kak Ezra terkait bagaimana sih langkah Gen Z dalam mengambil keputusan di era yang seperti ini, yang dimana Kak Ezra ini adalah kelas 12 yang sebentar lagi itu mau lulus. Coba sih Kak Ezra kayak mungkin pandangan ke depan setelah lulus tuh mau kemana gitu, karena dilihat dari biografinya kemarin saya pernah lihat Kak Ezra itu juga aktif di beberapa organisasi, yaitu di Majelis Permusyawaratan Kelas sebagai Komisi A, dan terakhir kemarin mengikuti Jota Joti di Kabupaten Pati, serta beliau memenangkan Popda Hapkido Juara Yung tahun 2024. Menjadi siswa aktif di era Gen Z sekarang pasti banyak tantangannya. Tantangan apa sih Kak yang sering dihadapi? Mungkin karena kami para siswa Gen Z sendiri itu adalah yang namanya insecure, terus pemalu, takut, terus intinya semua hal yang kita takut itu tidak akan kita lakukan karena kalian hanya memikirkan ketakutan itu. Tapi tanpa kita sadari, kamu memikirkan hal seperti itu saja, kamu sudah terpuruk ke bawah. Kalian tidak mau memajukan diri kalian sendiri, tidak mau berkembang menjadi lebih. Saya menjadi seperti ini karena saya berani dan juga takut. Bayangkan saja, kalau cuma ketakutan saja yang kita punyai, pastinya keberanian semakin lama semakin hangus. Tapi ada di suatu saat saya berpikir, gimana kalau saya lama-kelamaan hanya di titik ini? Saya berpikir seperti itu, maka saya beranikan mulai hal yang kecil. Dulu saya ikut ekstra Hapkido, saya rajin buat tampil, rajin buat hiung. Intinya semua hal yang saya takuti dulunya itu saya lakukan semuanya. Dan hasilnya alhamdulillah mungkin Tuhan juga memperlancar hasil itu, dan jadilah saya sekarang ini. Oke, keren. Nah, tadi kan di poin utamanya itu ada kata kunci yang mungkin saya tangkap, yaitu ketakutan. Berarti di masa fase yang Kak Ezra ini sedang berkembang, pasti ada suatu ketakutan yang mungkin sudah terjadi, entah itu kegagalan ataupun kekecewaan. Bagaimana sih cara Kak Ezra itu cara melintasinya, cara melewatinya dengan baik dan benar sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini? Mungkin bukan cuma 1-2 ya, karena namanya ketakutan itu artinya banyak sekali urutannya. Contoh ketakutan kecil aja, mungkin kalau dari diri saya, ketakutan kecil saya mungkin saat saya ingin PKL di Plaza Toyota, saya mungkin sempat takut karena dalam teori saya, dalam praktek saya masih kurang. Tetapi saya selalu didorong dengan teman-teman saya, jika kamu ingin mau, belajarlah, bertanya. Ibaratnya itu kita memerlukan formula 3B, belajar, bertanya, dan berusaha. Saat 3B itu disatukan, insya Allah semua itu akan berjalan dengan lancar. Sama halnya mungkin dengan teman-teman nih yang di rumah yang sedang nonton, perlu contoh nih dari Kak Ezra. Mungkin dari beberapa ekstra yang telah diikuti, pasti kan ada yang mungkin jomplang kayak berat sebelah. Bagaimana cara Kak Ezra memilih dengan baik dan benar? Contohnya tadi yang disebutin dari sama Sumari, yaitu mungkin saya menjuarai ekstra Hapkido, tingkat kabupaten, juara 1 Liung. Itu dulunya saya pertama ikut ekstra itu karena mungkin diwajibkan mengikuti ekstra bela diri di sini. Nah, saya memilih Hapkido karena saya mungkin tertarik yang namanya jatuhan, bantingan, nah seperti itu. Habis saya masuk, dulunya saya memang malu, bener-bener malu dengan orang-orang luar yang mengajar, takut dengan mungkin sama sabongnya, apalagi teman saya sendiri yang sebagai pelatih, saya tuh sering malu, takut, dia sudah sekeren ini sedangkan saya baru aja memulai. Tapi saya berpikir tidak ada salahnya juga buat memulai. Habis itu ada di suatu hari saya belajar tendangan. Nah, tendangan itu namanya dolio cagi. Nah, di dolio cagi itu kan ada 2 tipenya, yang kena perut sama kena kepala. Kebanyakan teman-teman saya itu
hanya sampai perut saja, tapi karena mungkin saya punya kelebihan, kaki saya mungkin agak lentur ya, saya itu tendang itu pas targetnya ada di kepala, jadi saya tendang itu dinotis sama Sabom. Semenjak saat itu Sabomnya menyuruh saya buat latihan biung, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 1 di kabupaten itu. Wow, keren banget ya Allah. Dan beberapa background yang telah dikirimkan oleh pihak yang terkait CV Kak Ezra. Kak Ezra ini kan juga termasuk kelas 12 yang PKL-nya lebih awal dibanding teman-teman nih. Kayak first impression dipilih siswa Ezra ini PKL 6 bulan di awal ya. Nanti teman-teman nanti setelah kepulangan Kak Ezra, gimana sih PKL dunia kerja itu seperti apa sih? Mungkin dunia kerja itu baik, ramah, enak, atau ada yang nggak enaknya, atau bagaimana mekanisme dunia kerja? Karena mungkin kita yang SMK itu disiapkan untuk siap kerja. Apa sih hal mungkin yang perlu disiapkan untuk setelah kita lulus nanti agar siap di industri? Seperti itu. Ya saya ceritakan dari awal bagaimana saya bisa mendapatkan PKL itu mungkin tidak bersama yang lain ya. Benar cuma sekali. berapa? Ya cuma 6 orang termasuk saya. Dulu itu saya mengajukan diri dengan sedia. Mungkin nggak tahu kenapa saya rasanya ingin mencoba hal baru. Kayak saya kan ada di ruangan bersama teman-teman. Nah itu diajuin siapa yang ingin PKL dahulu. Dengan tegas saya mengangkat tangan tapi tidak berbicara. Akhirnya saya ditunjuk, disuruh untuk ke Nasmoko Pati sendiri. Nah saya kan berpikir kelihatannya enak dari background dulu kakak-kakaknya yang setelah PKL pulang ceritanya seperti itu. Akhirnya saya laksanain deh selama 6 bulan. Dan saya mendapatkan yang pengalaman yang mungkin tidak didapati di bengkel ini, mungkin ada lah pokoknya. Habis itu mungkin buat Buat untuk di dunia kerja itu apa aja sih yang harus dipersiapkan? Apakah mentalnya, apakah untuk kebutuhan sehari-harinya, apakah transportasinya, atau yang lain gitu? Karena kan mungkin kakak ini telah 6 bulan PKL di Nasmoko Pati, yang dimana Nasmoko itu adalah industri yang mungkin banyak tersebar di khususnya di Pulau Jawa ya, gitu. Apa sih? Mungkin yang pertama karena saya udah terbiasa hidup berasrama, akhirnya seperti hidup sendiri. Walaupun saya pulang ke rumah, tapi saya mendapatkan ketidakenakan ya, mungkin karena saya belum begitu disiplin. Contohnya saya harus bangun pagi tanpa dibangunin, habis itu harus nyiapin nasi sendiri buat bekal makan siang, buat uang transportasi sendiri. Saya mendapatkan mungkin dapat bantuan lah dari sekolah ini karena sekolah ini memfasilitasinya. Habis itu setelah saya nanti ke bengkel, nanti saya harus, kalau di bengkel sendiri kan rasanya lebih nyaman kan kalau ngebersihin, jadi lebih detail. Iya. Tapi itu kayak bengkel orang tuh rasanya males, mager gitu. Tapi akhirnya saya paksain. Habis di jam kerja itu mungkin saya sering membantu apa sih? Kayak contoh itu membantu apa? Kalau mungkin di bengkel-bengkel sini pun banyak siswa sipil yang membantu kayak housekeeping lah, kayak menata alat, menata bahan, kayak dunia industri bukannya itu kayak ada toolman-nya sendiri, udah ada per plot bagiannya sendiri. Kalau sebagai anak PKL tuh kayak ibaratnya kita mau membantu, kebanyakan tuh canggung. Apalagi banyak Gen Z sekarang tuh mereka tuh gengsi untuk membantu. Apalagi yang namanya tentang kebersihan, mereka tuh enggan untuk membersihkan entah itu alat, ruangan. Kalau Kak Ezra sendiri selama di PKL, apakah pernah yang namanya gengsi ataupun malu? Namanya gengsi itu ya pasti pernah, tapi kalau kelamaan ya tidak baik juga. Mungkin dari situlah saya mungkin mulai membersihkan apa yang tidak ada di situ. Contohnya biasanya di pinggir-pinggir bengkel itu di pojokan pastinya kotor kan, banyak rak-rak. Nah itu mungkin masih ada waktu setengah jam buat masuk kerja. Saya menyediakan ada sulap, sapu untuk membersihkannya. Jadi habis itu rekan-rekan saya bilang, buat apa sih dibersihin, juga ruangannya nggak fungsi, tempatnya nggak fungsi gitu. Terus saya berpikir, biarin setiap orang kan punya pemikirannya masing-masing. Dan dari situ saya dinotis sama mekanik saya, Ezra lumayan lah ya pinter bersih-bersihnya. Akhirnya ruangan itu diremove dikit untuk jadi ruang ganti. Soalnya di bengkel saya itu ruang gantinya itu cukup sempit dan mungkin saya bersihkan di bagian ruang tertentu itu, jadilah ruang gantinya itu lebih luas gitu, lebih leluasa.
seperti itu. Oke, keren sih. Dari beberapa opini yang disebutkan oleh Kak Ezra tadi, yang dari dia mulai berani mengajukan tangan untuk PKL di awal ya teman-teman. Jadi keberanian itu sebenarnya gratis, asalkan itu benar. Karena tidak ada salahnya kita mencoba asalkan hal itu baik dan benar. Karena melihat beberapa anak-anak di era Gen Z sekarang, karena saya mengambil Gen Z karena memang banyak sekali problematika yang terjadi di era Gen Z. Ya kan? Kayak perumpamaan tadi, Kak Ezra membersihkan ruangan tanpa rasa pamrih dan menggunakan rasa ikhlas, tiba-tiba ruangan tersebut dijadikan ruang ganti. Sama halnya perumpamaan menurut saya, kegagalan itu adalah bukanlah hal yang perlu ditakuti. Karena saya pernah mendapatkan sebuah motivasi, yaitu di saat saya masuk ruangan, meja itu kotor, meja itu tidak pernah disentuh. Tetapi tanpa sengaja saya menumpahkan segelas air di meja tersebut. Secara tidak sengaja saya membersihkan meja tersebut dan menjadi bersih. Sama halnya dengan kegagalan. Jika kita bisa mengevaluasi kegagalan, kita akan bisa menemukan kata kunci keberhasilan untuk masa depan kita. Karena menurut saya, sebuah kegagalan itu tidak akan yang namanya hilang dari kesuksesan. Karena kegagalan dan kesuksesan itu saling berdampingan. Tergantung bagaimana dalam diri kita bisa mengevaluasi, bisa lebih ibaratnya lebih peka terhadap kedua hal tersebut. Nah, untuk mitra industri nih, kakak kan ada di SMK Negeri Jateng di Pati, yang notabene itu sekolah full gratis dan full boarding di asrama. Untuk industri nih, boleh nggak sih disepil industri mana aja sih yang bekerja sama dengan SMK Negeri Jateng di Pati, dan juga kakak ini dari jurusan apa sih kalau boleh tahu? TKR kah, mesin kah, atau apa? Serta jurusan kakak ini lebih menjerumus ke apa? Karena adik-adik mungkin yang di rumah kepo, penasaran, di SMK Negeri Jateng di Pati ini jurusannya apa sih? Ada berapa aja sih? SMK Jateng di Pati itu SMK-nya cuma Jateng khusus di Pati aja, atau ada di kabupaten ataupun luar kota gitu loh? Boleh disipil gak biar adik-adik yang mau daftar di situ biar keponya itu terobati gitu. Karena mungkin pendaftaran akan dibuka tanggal 12 Maret ya, dari coming soon. Oke? Bisa dijawab Kak? Oke, mungkin awal dari keahlian saya ya. Jurusannya apa sih TBKR itu, dan juga mitra industri yang kerjasama oleh pihak sekolah itu apa aja? Apakah mitra industri nggak kaleng-kaleng, atau cuma pegang rumahan di bawah pohon asem, atau yang keren-keren gitu loh? Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya izin menjelaskan ya. Untuk teknik saya sendiri yaitu teknik bodi kendaraan ringan. Jadi kami siswa-siswi SMK Negeri Jateng itu ada dua profesi, yaitu teknik bodi kendaraan ringan sama APHP. Apa sih APHP? Oh, APHP itu agribisnis pengelolaan hasil pertanian. Nah, buat saya sendiri saya mengambil TBKR karena mungkin di style saya alhamdulillahnya sekarang bisa lah saya omong itu my style gitu. Your style, this is your beautiful your style katanya, keren sekali. Oke, nah buat TBKR sendiri itu menjerumus di bodinya karena dengan panjangan sendiri teknik bodi kendaraan ringan. Jadi kami menjerumus di bodi. Nah contohnya sendiri buat step by stepnya mungkin ada kerusakan panel, ada perbaikan panel, ada pengamplasan, ada pengecetan. Nah kurang lebih itu seperti itu. Nah saya itu suka di bagian spraying pengecatannya. Pengecetan berarti, wow keren. Dalam proses pengecetan itu tahap-tahap apa sih yang perlu diperlukan? Kan kadang kalau kita megang spraynya gampang nih cat, seret, atau apakah ada metode yang perlu dibocorkan nih, rahasia apa sih agar teknik spraying itu bagus dan hasilnya itu luar biasa? Mungkin yang namanya tips and trick gitu. Tidak semuanya langsung jadi. Jadi kami juga mulai belajar dari tangga ke tangga. Dulunya saya itu lihat orang nyepray itu kayak wow gampang sekali, akhirnya jadinya kok kilat bagus. Tapi saya pertama kali mencoba itu pada belepotan, pada lumeh, apa kayak meleleh gitu loh, paham? Nah, habis itu saya belajar terus menerus buat caranya gimana. Saya tanya-tanya sama kakak kelas, sama mekanik dulu yang pernah PKL, tanya-tanya gini, dan akhirnya saya menemukan trik gimana. Intinya satu, konsisten dan sabar. Saya perlu konsisten untuk belajar dan sabar untuk menghadapi kegagalan. Karena benar yang diomongin sama Kak Sumari,
kegagalan itu bukanlah sebuah titik, tapi melainkan koma yang mengharuskan kita buat melanjutkan kalimat itu. Seperti itu. Wow, keren banget. Untuk mitra industrinya kan belum spill nih. Oh, Mungkin iya, ada kepo penasaran kalau PKL itu gimana aja sih tempatnya gitu. Oke, buat mitra industrinya mungkin dari saya dulu ya. Dari saya kan ada Nasmoko Pati. Itu ya tempat PKL saya. Habis itu ada di Suzuki Motor di Semarang. Habis itu ada Honda Pati, Honda Semarang. Terus Nasmoko Karangjati ada, Nasmoko Kudus juga ada. Mungkin dari Kak Sumari, dari mana Kak Sumari bisa dijelaskan? Mungkin kan udah spill di awal tadi ya. Tapi kan kurang jelas. Mungkin untuk saya tahun kemarin saya PKL di Plaza Toyota letaknya di Bogor, tapi bersama rekan saya juga Kak Rani dan Kak Akan juga ber-PKL di Medan Sakti, di Bekasi, di Tunas Toyota, karena dari SMK Negeri Jateng di Pati pun memilih tempat PKL untuk siswa-siswinya juga nggak kaleng-kaleng ya. Untuk pertanyaan yang the last question nih, karena waktu sudah menunjukkan sebentar lagi mau usai nih ya. Kak Ezra 3 tahun di SMK Negeri Jawa Tengah, suka duka apa sih yang telah dilaksanakan? Mungkin kayak masuk di SMK boarding gak bisa keluar, gak bisa kemana-mana, kayak apa sih keuntungan yang didapatkan, dan mungkin hal apa sih yang perlu lebih ditonjolkan lagi jika kita di asrama? Oke, saya jelaskan. Mungkin suka duka dulu ya. Nah, suka duka saya sendiri yaitu benar yang dikatakan Kak Sumari, tidak bisa keluar lah. Mungkin di sini kan boarding dan semi militer, kita tidak diperbolehkan menggunakan HP. Semi militer, wow keren. Ya, mungkin tidak diperbolehkan menggunakan HP, sedangkan kita Gen Z kalau tidak mau memegang HP itu rasanya kayak tangan ini gatal, yang mencet-mencet gitu loh. Nah, habis itu mungkin ya dukanya dulu nggak bisa keluar, nggak bisa megang HP lah, nggak bisa ketemu orang tua pastinya karena kita boarding ya, berasrama. Habis itu kita perlu yang namanya adaptasi, karena yang namanya beradaptasi itu tidak mudah, karena kita dikumpulkan dari satu Jawa Tengah, siswa-siswa yang berbeda, kita dikumpulkan di satu tempat ini, SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Nah, buat adaptasinya sendiri bagi saya itu cukup susah ya, karena banyaknya pemikiran dari luar yang harus disatukan. Itu bagaikan apa ya, kayak guliran tepung yang sudah menjadi air yang perlu disatukan dengan minyak, rasanya kayak susah, paham kan? Gitu. Nah, buat sukanya sendiri mungkin saya lebih fokus untuk pembelajaran, karena buat HP sendiri kan mungkin difasilitasi dari sini untuk kebijakan menggunakan HP dengan baik dan benar saat pembelajaran. Nah, itu saya gunakan terus menerus. Habis itu mungkin banyaklah intinya fasilitas yang dipenuhi dari SMK ini. Contohnya ada laptop, ada HP dari sekolah. Habis itu mungkin contohnya prasarana olahraga lah ada. Terus buat suka yang lain itu alhamdulillahnya kalau kalian berani tampil, berani percaya diri, pastinya Tuhan akan melancarkan niat kalian selama itu benar. Oke, keren. Kan tadi kan katanya disinggung di awal SMK Negeri Jawa Tengah itu boarding nggak boleh bawa HP. Mungkin kalau adik-adik itu kayak sekolah nggak boleh bawa HP, tapi kan yang dijelaskan Kak Ezra, sekolah sudah menyediakan fasilitas ya, yang ada HP, lab komputer, juga ada beberapa laptop untuk anak-anak organisasi juga ya Kak. Berarti tenang saja buat adik-adik yang mau masuk sini, karena pihak sekolah sudah menyediakan fasilitas yang sangat lengkap dan sangat komplit ya tentunya. Nah, ini kan kemarin saya beberapa melihat dari anak-anak siswa SMK di Jawa Tengah itu mengikuti ekstra bahasa. Yang mungkin kemarin sudah podcast dengan salah satu rekan kakak, mungkin adik kelas kakak yaitu Zahra. Katanya di SMK Negeri Jateng Tempat itu ada penerapan 3 bahasa ya, Inggris, Jawa, dan Indonesia. Itu kan untuk sehari-hari. Mungkin kalau dari ekstranya sendiri nih kayak ada bahasa apa sih? Bahasa Jepang kah, bahasa Jerman kah, atau bahasa apa sih? Nah, buat bahasa sendiri ekstra yang ada di sini itu ada 2 bahasa, yaitu bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Saya itu mengikuti ekstra bahasa Jepang dan alhamdulillahnya saya dengan ekstra itu saya
bisa melihat masa depan saya. Wow. Karena dulunya saya masuk sini itu tanpa mengetahui besok saya mau kemana, mau kerja di mana, pokoknya masa depan itu masih bingung, masih bimbang. Habis itu saya terpatenkan karena saya mendengar bahwa ekstra bahasa Jepang itu bisa membawa saya benar-benar ke Jepang. Dalam mengikuti ekstra itu saya bisa mengikuti LPK yang ada. Dan di sini itu juga memfasilitasi buat LPK-nya itu yang saya notice, yang saya ikuti ya. Yang saya ikuti alhamdulillahnya itu tes wawancara sudah lolos, tinggal MCU dan juga pembelajaran itu ada LPK JIK sendiri. Dulu pas saya mengikuti seleksi sendiri itu juga difasilitasi dari sini, difasilitasi dengan mobil elep yang memfasilitasi 13 sama 2 guru sebagai pembina ke Semarang buat mengikuti tes tertulis dan juga wawancara. Dan alhamdulillahnya tidak semua sih, tapi lumayan cukup lah, 10 orang lolos di tes wawancara itu dan saya termasuk. Keren, hebat banget ya. Berarti SMK Negeri Jateng di Pati ini nggak kaleng-kaleng kalau untuk siswanya, untuk memfasilitasi, untuk mewadahi, untuk mengarahkan, membimbing kalau setelah lulus tuh mau kemana gitu. Kembali lagi ke bahasa Jepang ya, mungkin kalau dari orang awam kan taunya konnichiwa, konbawa, ohayo gozaimasu, kayak Kak Ezra kan ini udah ikut ekstra bahasa Jepang nih, boleh nggak sih kayak perkenalan dengan bahasa Jepang? Karena Jepang tuh terkenal dengan tertib, tegas, disiplin kayak coba sih sepil perkenalan bahasa Jepang gitu sedikit-sedikit, tipis-tipis gitu. Tipis ya, izin berdiri ya soalnya sendiri. Oke, silahkan. Maksudnya kemana ya? Bisa ke kamera karena mungkin adik-adik juga perlu melihat bagaimana Aisetsunya, Ojiki-nya, berapa derajat, seperti itu. Oke. Saya tidak akan menjelaskan, tapi saya akan mempraktekkan. Oke. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Konbanwa. Nah, buat tadi itu ada tiga selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Tadi mohon maaf karena yang pertama saya lihatnya ini siang ya, jadi saya pakai yang konnichiwa dahulu. Yang kedua tadi ada apa tadi? Ohayo. Iya, ohayo gozaimasu itu selamat pagi, dan yang ketiga ada konbanwa, selamat malam. Ohayo gozaimasu, udah nih. Konnichiwa, udah. Konbawa, udah. Sekarang tinggal perkenalan nih ya teman-teman, adik-adik yang sedang nonton, kayak perkenalan bahasa Jepang tuh gimana sih? Kan kita taunya kayak hajimate apa sih gitu. Coba dong Kak Ezra yang udah ikut ekstra bahasa Jepang, ya mungkin udah dibilang bisa nih gitu, perlu kan dicontohkan ada untuk adik-adik itu tahu gimana sih biar gak cuma tau yang konnichiwa aja gitu. Di sini ya Kak, Silakan. Saya ulang dari awal. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Ezura Karimu Putaro Aramusa desu. Ezura toyonde kudasai. 17 歳です。専門は東証です。どうぞよろしくお願いします。Dozo yoroshiku onegaishimasu. Wow, keren banget nih. Udah bisa perkenalan baru tinggal goes to Jepang ya. Semoga lancar ya. Nah ini kan the last nih, udah kelihatannya udah lumayan panjang ya kita berbincang-bincang. Kayak kata-kata terakhir motivasi buat adik-adik yang mungkin mau daftar ke sini. Karena ini SPMB SMK Negeri Jateng di Pati launchingnya tanggal 12 Maret tahun 2026 sudah dibuka. Jadi adik-adik yang berminat untuk daftar, jangan lupa kepoin Instagramnya SMK Negeri Jateng di Pati, OSIS Senjata SMK Negeri Jateng di Pati, MPK Senjata di Pati, dan channel YouTube-nya SMK Negeri Jateng di Pati itu bakal banyak informasi terkait SPMB di tanggal berapa Kak? Tanggal 12. Oke ya. Udah ya promosinya? Nah, bukan promosi ya ini Kak, testimoni nih adik-adik, karena SMK Negeri Jateng di Pati itu SMK the best for the quality or favorite SMK menurut saya, karena SMK ini sangat membantu saya, sangat menolong saya dalam segi apapun gitu. Untuk the last kata-kata nih Kak Ezra, untuk satu kalimat, satu kata untuk
teman-teman yang sedang menonton. Satu kalimat dulu. Panjang sih. Bisa lah Bisa. satu kalimat. Oke, Kan? satu kalimat. Ah. Kalian tidak perlu menjadi yang terbaik hanya untuk mereka yang tidak mau melihat kalian terpuruk. Tapi jadilah yang terbaik untuk diri kalian sendiri tanpa meremehkan yang lain, tanpa mengusik yang lain. Wow, keren. Satu kata. Sang juara. Wow, oke nih. Mungkin dari saya sebagai podcaster, apabila dalam pembawaan podcast pada siang hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami dari Generasi Penuh Aksi Podcast Senjata tunggu ya episode berikutnya akan membawa hal yang lebih spektakuler and good job forever. Think about yourself. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi